وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه ومنهجه من يومنا هذا إلى يوم لقائه وبعد. Hadirin muhtarabin, para sesepuh Yayasan Majelis Zikir An-Nur Lampung, wabil khusus bersanipun Ketua Yayasan Gus Hendi, keluarga besar niki rencang kula jeneng Gus Hendi. Wabil khusus panjenenganipun Kiai Habib Soleh Khadimul Ma'had nafa'anallah bi'ulumihi wa talallahu wa umruhu Allahumma amin. Keluarga besar sedaya pengurus Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren An-Nur Al-Wasilah Lampung, santri putra, santri putri yang mudah-mudahan selalu diberikan rasa kerasan ing dalam thalabul ilmi, istiqomah di dalam menuntut ilmu. Kula saya jadi berangkat habis maghrib, hujan, dalane elek. Yo mata kesel, tapi melihat wajah-wajah santri hilang susah kula. Melihat wajah-wajah santri yang putra yang putri, wajahnya niku kelihatan, wajahnya itu wonten nurnya. Nggih, hati ini langsung hilang, ya bos, kesel hilang, senang bunga melihat wajah-wajah santri hilang rasa kesel. Dikanipun Imam Syafi'i napa wa arsyadani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yubda lil asin. Rahasia di mana wajahnya para santri mencorong. Nek ustadze surem-surem ndak menapa. Yang penting wajahnya para santri tesih mencorong. Nek ustadze ya wajar urusane kathah. Ya urusan golek duit, golek apa kan. Tapi yang penting wajahnya para santri tesih bersinar, nur ya. Kenapa? Karena ilmu itu hakikatnya adalah nur. Oke, para santri, ilmu itu adalah nurullah. Dan konsep kita di dalam menuntut ilmu tidak ada pemisahan ilmu itu dengan keimanan. Jadi ilmu niku menyatu dengan keimanan. Niki cara kita di dalam menuntut ilmu, bahwa ilmu niku kita peroleh tujuannya adalah untuk taqarrub kepada Allah. Jadi bukan sekedar kecerdasan akliyah semata, tetapi bagaimana ilmu itu menjadi nur, kemudian bagaimana ilmu niku membuahkan pribadi-pribadi sing duweni rasa khasyah, rasa wedi maring Gusti Allah. Karena niku kuncine innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing pribadi yang bisa wedi takut kepada Allah niku ditafsir ya, dikhasar dengan, dikhususkan dengan orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah, ya nostalgia juga melihat anak kula mondok itu taman SD. Dan jadi bayangkan dulu saya seperti ini gitu. Dulu ya seperti inilah ketika saya di pondok. Jagalah ilmu supaya terus menerus, dan ini tugas para ustadz berarti adalah bagaimana nurnya mboten hilang niki. Nek ustadze serem-serem ngono-ngono kok. Yang penting lari-lari dengan
tasbih. Para rawuh ingkang kula mulyakaken, dalu punika kita memperingati setunggalipun peristiwa yang pun disinggung, dipun isyarah dengan bacaan oleh qori kita tentang peristiwa Isra lan Mi'rajipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa yang jaizun fil aqli mukhalifun lil adat. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang menurut akal itu logis, rasional, mungkin terjadi, ning nulayani maring adat. Nulayani perkara yang menjadi kebiasaan di mana Allah itu menciptakan alam semesta dengan adat tersebut. Pramila kita ketika mengkaji Isra Mi'raj, kita perlu memahami, meresapi tentang ayat itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat ini didahului oleh nopo lafaz subhana. Subhana itu maknanya apa? Maha suci Allah. Subhana itu nek cara ilmu nahwu sing mambu balaghah, subhana itu maknanya ta'ajjub. Maknanya itu menunjukkan makna kegumunan. Sifat ta'ajjub secara maknawi yang memberikan isyarat terhadap ayat setelah lafaz subhana niku adalah amrun ajib, perkara yang menakjubkan. Sehingga ketika sudah didahului oleh lafaz subhana, seharusnya kita di dalam memahami perkara ajib tadi, yang perkara yang ajaib tadi, itu sudah taslim dulu, menyerahkan segala hal yang menurut akal itu sulit difahami, diserahkan dengan kudratnya Allah. Maka rangkaian ayat niku adalah Allah asra bi'abdihi laila. Yang menjalankan itu adalah Allah. Kalau Allah yang menjalankan, berarti hukum adat alam semesta itu hilang. Menjadi apa? Yang menjalankan Allah berarti hilanglah adat alam semesta, tetapi menjadi isra'un ilahiyun. Jadi di sini yang menjalankan itu Allah. Kalau yang menjalankan Allah berarti segala hal perkara yang ajaib itu adalah makulun, yang bisa dipahami dengan akal. Jadi alon-alon ya, mas cilik nih satu kreatif. Anak-anak ini. Kanjeng Nabi, ini saya awal-awal, ini judulnya apa ini? Isra Mi'raj betul ya, mau membahas judulnya apa betul. Ada Isra Mi'raj, Isra para santri anak-anak, Isra Mi'raj itu terdiri dari dua kata ya, Isra dan Mi'raj. Isra itu artinya adalah Allah memperjalankan Kanjeng Nabi di malam hari. Asra memperjalankan Kanjeng Nabi di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ada di mana? Palestina ya, berarti update berarti. Ada di
Palestina yang sekarang sedang dikuasai oleh orang Bani Israel. Ya. Nabi diperjalankan Isra Mi'raj itu 4 kata kuncinya ya, 4 kata kunci menurut para ulama. Birruhi wal jasadi yaqdatan marratan wahidatan. Ini kudu hafal ya. Santri kudu hafal nih. 4 kata kunci di dalam memahami Isra Mi'raj. 1 nopo birruhi dengan roh. Yang kedua birruhi wal jasadi. Birruhi dengan roh. Yang kedua wal jasadi dengan jasad. Yang ketiga yaqdatan dalam keadaan terjaga, bukan mimpi, bukan tidur, ya pokoknya melek Kanjeng Nabi. Dan yang terakhir marrotan wahidatan sekaligus, ora bola bali. Ya, 4 kata kunci di dalam memahami apa Isra Mi'raj, bahwa Kanjeng Nabi di Isra dan Mi'rajkan itu dengan roh dan jasa. Ini supaya membendung paham, oh Kanjeng Nabi itu hanya dengan roh saja. Tidak. Di Isra Mi'rajkan dengan roh dan jasa. Apa dalilnya? Dalilnya ke ayat tadi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci zat yang telah memperjalankan di malam hari hambanya. Lafat abdihi itu tidak mungkin. Lafat abdihi itu tidak mungkin kalau hanya roh saja. Ketika ada perkataan ya Zaitu wahai Zaid atau ya Abdullah, nama yang abd, lafaz ngabd itu pasti difahami sebagai roh dan jasa. Itu dalil yang difahami oleh para ulama. Asra bi'abdihi, karena itu jumhur ulama niku mengatakan bahwa mayoritas ulama mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu Kanjeng Nabi diperlakukan diisrokan roh dan jasa. Lah opo iso? Ini ya perlu dikaji, sebab kita berhadapan dengan argumen-argumen sing kadang mempersoalkan perkara apakah itu masuk akal apa tidak. Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi hanya dalam waktu 1 malam, sehingga menurut akal sing gak taslim tadi, akal sing yang tidak pasrah dengan kudrahnya Allah, kekuasaan Gusti Allah, mempertanyakan apakah bisa. Sehingga ada beberapa orang mukmin sing imane gak kuat, ketika mendengar cerita Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha, dia jadi murtad. Nauzubillah min dzalik. Ada itu. Nah, kenapa? Karena memandang cerita itu sebagai kebohongan. Nah, terus Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan itu dalam waktu 1 malam. Bahkan ada sebagian ulama itu yang mengatakan Kanjeng Nabi diisrokan itu berangkat itu masih minum air. Ketika mau berangkat beliau nyenggol gelas. Gelasnya itu netes. Kanjeng Nabi pulang dari Mi'raj, air yang ada di dalam gelas itu masih netes. Ini kalau dalam teori fisika kecepatannya berapa?
Tapi sebenarnya ada peristiwa zaman sekarang yang lama kelamaan itu menjadi masuk akal. Kalau sampai dengar rudal hipersonik Rusia, ya, berapa kecepatan rudal hipersonik itu ada yang tahu nggak? Rudal hipersonik itu yang dipunyai oleh Rusia dan China itu kecepatannya kan 5 kali kecepatan suara. 5 kali kecepatan suara. Jadi kalau 2000 km itu hanya ditempuh dalam waktu 1 menit. Coba bayangkan. Nek perang ku nganggo rudal hipersonik dhewe ijik mikir koyo wis mati dhisik saurunge meluncurkan alat tangkale. Maka perang zaman besok itu katanya prediksinya ini mau menggunakan AI. Iya. Zaman besok itu perangnya akan menggunakan AI. Jadi yang perang itu sudah bukan otak manusia. Karena kalau otak manusia ikut perang, memberi instruksi komando militer, bome wis teko ini jemikir engko. Nganggo niku. Dan ini terbukti sekarang negara-negara besar ini kan berlomba-lomba mengadopsi teknologi AI untuk persenjataan militer. Nah, yang Bali itu